Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu insyaAllah. Selamat pagi. Sekarang saya ini mau menuju ke rumah Abang Hussein Bashiban. Ini saya baru bangun tidur, belum mandi. Ini sudah ganteng, belum mandi. Bagaimana kalau sudah mandi? Jadi ganteng sekali. Setelah ini BSI, saya tidur di BSI. Di bank Bapak Tahir. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya seperti tetesan hujan Indonesia. Banyak insya Allah. Lalu saya naik motor pergi ke rumah Bapak Hussein Bashiban. Yuk. Kalau mau datang ke rumah orang harus bawa oleh-oleh. Nggak enak kalau datang nggak kok tangannya kosong. Ini di Morgorjo sawah. Yuk naik yuk. Hussein, I'm coming. Hussein, say hi. Hi. Indoors Hussein. Hai guys, sekarang saya ada di rumah Abang Hussein Bashiban. Masya Allah, anak soleh tuh. Ini tempat sholatnya, belajarnya, tidurnya, endorse-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu insyaAllah. Kami sekarang ada di restoran, intinya mau makan. Lalu kemudian ini part yang kedua, saya mau bertanya ke Gus Hussein. Saya kasih beliau gelar atau lakop Gus Lora saja. Lora. Madura kan? Oh iya, Lora. Apa artinya Lora, Pak? Sama kayak Gus. Tapi Gus itu bahasa Jawa. Terus Lora pandai Madura. bahasa Madura nggak? Pandai dong. Bisa. Bisa. Bahkan bahasa halusnya pun bisa. Masya Allah. Coba titik. Bahasa apa? Madura. Apapun lah ya. Halus apa kasar? Halus dengan kasar. Kalau yang kasar itu apa? Kasih tulis bahasa Indonesia. Iya, kita sekarang mau makan apa? Setia, tina nggak akan ya. Nggak akan ajem. 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 Terus itu kalau halus. Kasar. Kalau halus. Kalau halus kuda neka kuda sarang Musfi Abdul Basit Musfi ada neka ento ada halus itu sudah. Bang, yang namanya kematian, iya itu apakah dia itu akan lihat ini jabatan, ini wali kota, ini presiden, ini ustadz, ini apa? Ya, enggak tahu dia peduli kan? Dia peduli. Siapa coba sekarang orang yang paling kuat di dunia? Firaun, Bukhtun Nasr, Nabiullah Sulaiman, bahkan Nabiullah Qarun Muhammad juga. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang paling hebat di dunia, makhluk yang paling sempurna, tidak selamat dari kematian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini semua akan mati, Bang. Semua akan mati. Terus gimana ya caranya kita menghadapi kematian ini? Lalu kita itu harus siapin apa aja? Jujur sampai sekarang saya tuh agak pernah takut mati. Yang saya takutkan itu persiapan saya untuk mati itu udah cukup apa belum? Oh ya. Kalau mati ya sudah pasti mati. Kamu pasti mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya. Terus pelajaran apa yang Lora dapat dari kematian Amir Al-Dikro? Yang saya dapatkan dari sana adalah bahwasannya kematian itu gak mandang umur, gak mandang artis apa enggak gitu juga, gak mandang sama sekali. Iya. Taruh di sini aja ya dulu. Iya. Terus? Iya. Kita pesan makanan guys. Thank you. Ya. Terus Bang? Jadi yang saya ketahui dari kematian Bang Amir Al-Dikro, sebelumnya kan segar, sehat, masyaallah tabarakallah. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberhentikan dosanya orang Bang Amir, Allah cabut nyawanya. Orang beriman itu berarti diangkat derajatnya ya? Diangkat derajatnya, insya Allah atas izin Allah. Amin. Jadi
orang beriman itu cukup dua. Kalau panjang umurnya berarti pahalanya mau ditambah sama Allah. Kalau berhenti umurnya berarti dosanya mau diberhentikan. Terus salahkah kalau saya berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya? Dibahas oleh para ulama, ketika kita meminta dipanjangkan umurnya atau diperbanyak rezekinya, itu hakikatnya bukan memperpanjang umur atau memperbanyak rezeki. Bukan nomor kan? Bukan nomor, tapi memberkahi setiap umur kita. Masya Ya Allah panjangkan umur kita, maksudnya berkahi di sisa umur kita. Berarti yang saya paham dari abang itu, man tala umurahu, minta panjang umur, wa kathura amaluhu wa hasanuhu. Berarti minta panjang umur dengan banyak amal gitu ya bang? Sadaqtum. Masya Allah. Terus bang, barusan pas kita sholat Jumat, di samping-samping kita itu ada abang-abang yang lagi main HP. Sedangkan khatib itu lagi menyampaikan khutbah Jumat. Iya. Bagaimana posisi anak-anak itu? Kira-kira Jumatnya dia itu batal apa enggak ya? Kalau Jumatnya sah, cuman lagha, Berarti batal. batal Salah pahala. Jumatan. Iya, batal. Maksudnya fala Jumat. Berarti enggak dapat pahala Jumat dong. Pahalanya. Oh, berarti Tadi percuma dia datang. tidak percuma, minimal gugur kewajibannya. Oh, Masya Allah. Berarti mala'ibal hasa faqad lagha. Sadaqtum. Oh, itu berarti sekedar gitu, bisa apalagi- dikiaskan ke zaman sekarang berarti? Iyalah, lebih HP itu lebih parah kan daripada hasah. Iya. Lebih Berarti parah. di zaman Nabi itu ada beberapa sahabat Nabi yang lagi main hasa. Hasa artinya batu kan? Iya, batu-batu kecil, Ya. kerikil-kerikil Nah, kecil itu dikiaskan ke zaman sekarang ke ini. ke HP, ke berbagai macam hal. HP lebih parah daripada haswa. Kalau haswa cuma sekedar ini, kalau di HP kita bisa melihat seluruh dunia bisa kita Iya, lihat kan? dari HP. Oh. Tadi yang saya lihat itu di pas sholat Jumat kakinya ngangkat satu main HP, kayak ini orang lagi dengerin khutbah apa gimana dalam pikiran saya. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi itu kurang ya. Ini pelajaran bagi kita guys, bahwa kalau khatib Jumat itu lagi menyampaikan khutbah jangan sampai main HP gitu ya. Jangan Bang? main HP, jangan ngobrol, dengarkan dengan seksama. Terus kira-kira apa keutamaan hari Jumat, Mas? Keutamaan hari Jumat banyak. Oh iya, sebentar. Waktu-waktu yang afdal kalau kita berdoa di hari Jumat kira-kira asar. Asar, sekitar asar itu termasuk daripada waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Jadi di pertengahan, di waktu-waktu setelah asar. Oh, Masya Allah. Ada waktu lagi? Waktu lagi Ada. Ada. Mabainal khutbatain. oh sadaqtum ma bainal khutbatain itu termasuk di Mabainal antara khutbatain dengan sebelum maghrib berarti itu asar. asar. juga. Setelah Itu- asar, Oh, berarti itu harus kita berdoa ya. Seminim-minimnya. minim-minimnya kita berdoa ya Allah, Seminim-minim doa apa, Bang? seminimal. Iya, doa yang paling indah, Kira-kira doa kalau- sapu jagat. Doa sapu jagat. Oh. Doa sapu jagat yang mendapatkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya itu lagi malas atau sibuk, seminim-minim doa itu. Minimal dapat Itu doa apa? Sebab itu adalah doa yang mewakili semua. Jodoh masuk. Oh, Masya Allah. Masuk. Kalau saya selalu doa kayak gini bang, kalau tiba-tiba sibuk, lalu saya itu nggak mau doa lama. Lalu saya cuma doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tua. Kira-kira bagus nggak bang? Bagus banget. Intinya harus doa gitu ya. Intinya harus doa, doa apapun itu. Tabarakallah. Terus saya sekarang mau tanya tentang seumpamanya bang, kita datang ke masjid, terus imam itu sudah sholat. Saya sebagai masbuk, lalu sholatnya itu sudah selesai. Tiba-tiba datanglah seorang dari belakang, Menepuk. menepuk. Kira-kira saya lanjut apa saya bilang jangan? Apa Udah gimana? lanjut aja. Lanjut aja. Kecuali ya kalau udah berhenti dari posisi makmum, udah berhenti dari posisi makmum, imamnya sudah selesai, kamunya masih lanjut, oke. Tapi kalau imamnya masih ada, kamu bermakmum ke imam, terus ada makmum lagi ke kamu, nggak boleh. Oh, berarti lanjut aja ya, Bang? Lanjut aja. Karena ini kisahnya tak terlalu terjadi kayak gini. Selalu banyak. Oh, jadi kita lanjut aja. Selama Terus? sudah terpisah Anda dari imam sebelumnya. Terus saya mau ruku. Gimana sikapnya? Apakah saya kerasin suara apa enggak ya? Ya kerasin karena sudah ditepuk barusan, berarti ada tanda orang yang mau jadi imam kan. Anda dijadikan sebagai imam. Masalah imam sholat dengan imam hidup. Imam sholat, imam hidup, semuanya masuk. Terus mau bertanya, Bang, gimana cara istiqomah di dalam kehidupan ini? Kadang-kadang kita ini anak muda banyak. Temen, udah jawabannya itu.
Kok ringkas sekali? Ringkas, kalau teman kamu baik, kamu pasti istiqomah. Oh gitu ya. Berarti iyalah. mujalasatus salihin. Mujalatus salihin. Masya Allah, ringkas sekali. Mujalasatus jawaban salihin. Udah, itu jawabannya. Sebab kalau kita sekarang jadi soleh, ujung-ujungnya apa? Palingan solehnya sebulan atau seminggu. Terus gimana kita cara itu? Nah, kalau udah punya teman yang Sebentar, Bang. soleh, Saya sebagai anak muda, kadang-kadang pengen jadi soleh banget, tapi nggak mampu. nggak mampu. Ada godaan, ada ini, ada ini. Iya. Tahu lah. Iya. Terus gimana saya jaga ini? Temen. Supaya Lihat temen. Kalau temennya baik, insya Allah kita bakalan jadi baik dan istiqomah. Kalau temennya jahat, temennya buruk, mabuk-mabukan dan sebagainya, kita pasti bakalan ikut. Gak usah sombong-sombong. Sekarang kita temukan, enggak kok, aku selama ini bareng sama dia kuat-kuat aja. Sampai kapan kamu kuat? Gak usah sombong. Jadi orang Islam itu gak boleh sombong. Harus nanti khawatir sama dirinya sendiri. No, berarti harus cari teman-teman yang baik ya, Bang. Berarti hadisnya itu hadis Nabi apa namanya? Almar'u ala dini. Almar'u ala dini khalili. Fanzur Falyanzur ahadukum Masya Allah. mayyukhalilu. Terus pesan abang untuk anak-anak muda yang laki-laki atau dan yang masih intinya pesan abang untuk anak-anak muda apa? Pesan untuk anak-anak muda adalah Harus bekerja enggak? Harus berdagang enggak? harus Dan apakah kira-kira menurut abang sebatas usia kita itu minta dari orang tua kira-kira sampai kapan? sampai kita punya rasa malu. Oh, sampai rasa malu. Berarti Ya, kira-kira? sekarang kita temukan ada orang yang bangga jadi beban. Bangga jadi beban orang tua. Saya pikir bahwasannya mungkin kalau memang sudah dirasa orang tua mampu sama kehidupan kita, terus Anda memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang sendiri, it's okay buat dapat penghasilan dari orang tua. Tapi kalau Anda udah melihat keadaan orang tua tidak memungkinkan, ya orang tua dalam keadaan susah, tapi Anda malah foya-foya, ya, ngabisin duit orang tua bukan untuk hal yang bermanfaat. Kalau untuk bermanfaat masih mending, ini bukan untuk hal yang bermanfaat, malah foya-foya, jalan-jalan sama teman-teman. Ya Anda harusnya malu. Oh, berarti seminim-minimnya kalau nggak bisa senangin orang tua, jangan sampai menyusahi orang tua, gitu ya, Bang? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ayo pesannya abang gimana? Pesan dari saya adalah lihat circle, lihat pertemanan, Mujalasatus salihin. mujalasatus salih. Udah, itu aja. Itu adalah kunci dari semuanya. Kalau orang-orang di sekitar kita soleh, kita pasti bakalan jadi soleh. Oh, berarti seperti contoh ini, Bang. Seumpamanya ada toko parfum. Lalu saya itu nggak jual parfum. Saya datang ke toko parfum ini, wah, bau saya itu bisa jadi harum dong. Bisa lah. Itu pasti cuman itu sebagai contoh ya. itu sebagai contoh. Kalau kita Apalagi teman kalau bertemanan sama orang soleh bisa jadi juga. pasti, walaupun kita gak ketularan soleh, minimal ketularan barokah. Masya Allah, tabarakallah. Ya begitulah guys, dan insya Allah kita akan lanjut ke depan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.